kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun. Ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari Barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu. Ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bicara dalam forum pimpinan dan calon-calon pimpinan Polri. Kalau saya tidak salah ingat, ini pertama kali saya bicara di depan forum Polri. Saya ralat kedua kali. Pertama kali di forum calon-calon pimpinan Polri. Karena pertama kali saya di Brimob. Waktu saya diberi warga kehormatan Brimob. Jadi ini kedua kali. Dan terima kasih kesempatan ini. Saya diminta membahas sedikit tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Saya kira ini relevan. Jadi saya akan langsung membahas tentang bangsa Indonesia. Tapi karena nanti ini menyangkut masalah pertahanan, keamanan dan sebagainya, saya mohon wartawan ini off the record, ya, di kalangan kita saja, di kalangan Polri dan kita saja kalau bisa, ya. Ini karena kalau kita bicara masalah pertahanan pasti menyangkut kerahasiaan negara, dan kita terus terang aja, menurut saya Indonesia ini sangat longgar, sangat santai di bidang kerahasiaan negara. Ya. Mungkin ini akibat sistem neoliberal yang masuk ke negara kita. Jadi seolah-olah Indonesia tidak boleh punya rahasia. Seolah-olah apa yang kita buat ya tidak boleh sesuai dengan apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi di dunia ini berlaku standar-standar tidak hanya ganda, standar mungkin multi ganda. Negara A boleh buat seenaknya dan negara-negara lain tidak boleh berbuat. Kuncinya adalah kekuatan, power. Jadi saudara-saudara, saya mulai saja ya dengan langsung saya sampaikan
adagium ya yang berlaku di dunia ini, karena Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, negara sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, mungkin 29 negara sekarang. Kita satu negara. Anda bisa bayangkan, 29 kepolisian, kita satu kepolisian. 29 menteri pertahanan, kita satu menteri pertahanan. 29 angkatan darat, 29 angkatan udara, 29 angkatan laut. Kita satu. Jadi mengelola, menjaga, membela, mengamankan negara kita bukan pekerjaan yang ringan atau biasa. Dan bukan saja kita negara begitu besar, 3 zona waktu, dari ujung barat ke ujung timur, sama dari London ke Moskow. Tidak hanya besarnya, tetapi kayanya luar biasa. Kekayaan kita luar biasa. Karena itu, dari ratusan tahun, negara-negara Eropa dari jauh datang ke sini mencari kekayaan di kepulauan kita, di Nusantara kita. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Jadi kita harus mengerti ini, saudara-saudara. Negara yang begitu besar, negara yang begitu kaya, tidak berkenan di hatinya beberapa negara dan beberapa tetangga kita. Saudara-saudara, kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang baik. Kalau datang tamu, kita menerima dengan tangan terbuka. Ini sudah genetika kita, ini watak kita. Dari semua suku di seluruh Nusantara ini, kalau kedatangan tamu, iya kan, walaupun tidak diundang tamunya, mangga, pinara. Kalau kita kurang gula, ke tetangga pinjam gula, pinjam kopi. Begitu ramah kita. Suku-suku indigenous, suku-suku pribumi di seluruh dunia rata-rata begitu ramah, suka dengan kedatangan tamu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, saking baiknya kita jadi lugu, ya. Masalah lugu dalam pelajaran sejarah dan pelajaran leadership itu tidak baik. Ya, sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu, ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Anda perhatikan leaders yang berhasil, ya, pemimpin perusahaan, entrepreneur yang hebat, apakah Warren Buffett, apakah Bezos, Steve Jobs, mereka mengatakan apa? Paranoia itu perlu bagi pemimpin. Apalagi di bidang kita, di bidang security, di bidang pertahanan, di bidang keamanan. Saudara-saudara, dulu senior-senior saya, angkatan 45, mengajarkan kepada saya dan lifting-lifting saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berharap, kita berdoa
keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap untuk keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang berat bagi kita di bidang kita, di bidang kemiliteran, di bidang kepolisian dan sebagainya. Karena masyarakat di seluruh dunia tidak suka kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia. Ini sifat manusia. Jadi saudara-saudara, kita kalau kita mau menjaga republik kita, mau menjaga rakyat kita harus siap ke keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang saya disalah artikan, ya kan? Pernah banyak yang mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada musuh, bahwa tidak akan ada perang dalam berapa puluh tahun ke depan. Saudara-saudara, ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, saya buka dengan itu, ya, di mana saya ingatkan saudara-saudara bahwa karena kayanya kita, karena kita ini ratusan tahun selalu diganggu. Portugis datang, Spanyol datang, Prancis datang, Belanda datang, Inggris datang, Jepang datang, ya kan? Mongol datang, hampir semua kekuatan dunia datang ke sini. Pertama dia bilang dia mau dagang, lama-lama dia bikin benteng, lama-lama dia akhirnya tanpa kita sadar kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, that is our history. Ini latar belakang kita. Kita selalu diganggu. Kemudian begitu kita merdeka, kita perang. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Kita perang. Dan pada saat perang itu, ya, kita tidak punya tentara. Kita tidak punya polisi. Polisi bangkit. Ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang, tentara juga begitu. Bangkit. Tidak ada SK. Tidak ada gaji. Tapi memang kalau nggak ada SK, sebetulnya lebih luas ya untuk kita. Enak juga zaman itu. Dia langsung aja pangkat. Cek. Gue pantasnya apa? Lo pantasnya mayor. Gue mayor. Sekarang ya kan, ruwet. Kalian masuk sini aja, capeknya bukan main. Bener nggak? Ya, ya. Kalau musim masuk Sespim atau Akpol atau Akmil, waduh, aku yang capek, ya kan? Datang anak buah yang setia, ya kan? Yang dulu gendong Pak Prabowo waktu Pak Prabowo di gunung pincang-pincang. Sekarang datang, Pak, anak saya daftar Akpol. Dalam hati saya, anak lo daftar, kok gue yang repot, ya kan? Tapi namanya, oke. Jadi apa yang kau harapkan?
Pak kalau bisa ada surat, ya kan? Ya udahlah, mana gue bikin surat juga, ya kan? Tapi surat saya selalu ada klausul sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mohon agar calon ini dipertimbangkan untuk diterima. Jadi kan nggak salah aku. Ya. Iya kan, karena saudara-saudara ya, pimpinan lembaga harus menjaga standar kualitas. Jadi inilah ilmu yang saya dapat. Jadi sepanjang memenuhi syarat, ya, mohon dipertimbangkan. Bayangkan, ya kan? Jadi kalau saya bikin surat ke Kapolri, saya bikin surat ke, ya kan? Saya tidak kasih beban ke beliau karena beliau lihat, oh sepanjang memenuhi syarat. Ya kan? Tapi beliau itu masih hormati saya, ditelepon, maaf Menhan, calon yang Menhan ajukan tidak memenuhi syarat. Ya benar, kalau tidak memenuhi syarat jangan dikasih masuk, karena nanti lembaga, institusi, ya kan, korps kesatuan akan turun kualitasnya. Jadi saudara-saudara, sejak kita merdeka tahun 1950, ya, coba bayangkan, ini slide kok nggak keluar ya? Bisa dikeluarkan slide. Jadi ya, saudara-saudara, bayangkan ya, kita merdeka tahun 50. Dalam arti penyerahan, kita menerima kedaulatan itu, kalau tidak salah 30 Desember bendera merah putih naik di istana, kalau tidak salah 1 Januari. 23 Januari sudah ada APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Ade di Jakarta dan di Bandung, yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian Anda perhatikan itu, tahun 47-48 mereka melakukan agresi, ya, Madiun mereka melakukan agresi. Ini semua berasal dari asing. Proklamasi NII Anda perhatikan, Agustus 49, September, Oktober, November, 4 bulan sebelum penyerahan kedaulatan, menjelang konferensi meja bundar NII diproklamasikan. Dan saya pernah lihat foto-foto DITI, saya lihat pakai jenggot, banyak komandan-komandannya itu, ya kan, tampangnya kayak bule semua itu. Maaf Pak Iwan ya. Mungkin ada juga yang dari Jawa Barat, tapi saya lihat ini pakai jenggot segini, warna kemerah-merahan udah kelihatan. Ini nanti kita harus periksa arsip-arsip dokumentasi di sana, di Belanda, karena setelah sekian puluh tahun kan arsip dibuka. Kalau saya, ini adalah intel Sandi Yudanya Belanda, dia meninggal, dia siap. Pada saat saya keluar, saya tinggalkan bom-bom waktu, biar kamu Republik Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu sering kali dinyatakan oleh mereka. Van Mook semua mengatakan, kenapa Indonesia tidak bisa merdeka? Karena Indonesia terlalu banyak suku, terlalu banyak agama, terlalu banyak ras. Kemudian tahun 50 juga RMS meletus. RMS terdiri dari banyak bekas tentara Kenil. Kemudian 57 PRRI Permesta meletus. Dan kita tahu PRRI Permesta, ya kan, didukung oleh kekuatan-kekuatan luar, ya kan. OPM, G30
13 PKI, PGS Paraku, Malari, Fretilin, GAM, saudara-saudara, saya hafal Fretilin. OPM, saya mengerti. Ya, saudara-saudara, dalam setiap peristiwa ini, apalagi yang saya saksikan dan saya menemukan, selalu ada keterlibatan asing. Mengirim senjata, mengirim uang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini fakta, sejarah. Jadi kalau kita mau bicara sekarang persatuan-kesatuan, kita harus mengerti banyak kekuatan yang tidak suka Indonesia bersatu. Dari segi geopolitik, ya, karena di dunia ini, maaf, dalam geopolitik tidak ada suka dan tidak suka, tidak ada, ya kan, dia mengatakan nilai-nilai universal. Yang ada adalah kepentingan. Jadi kita sudah mengerti bahwa dalam benak negara-negara besar, mereka katakan there are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Lord Palmerston, ini adagium yang diajarkan di semua sekolah politik, sekolah strategi. Jadi kita banyak elit Indonesia tidak mengerti ini, iya kan? Apalagi elit yang sekolah ke luar negeri, sekolah, saya termasuk saya, sekolah ke negara-negara barat. Jadi kita kagum dengan negara barat. Oh, luar biasa, ya kan? Demokrasi, hak-hak azazi manusia, ya kan? Human rights. Human rights, kalau ente human rights, kalau gue nggak usah. Ternyata pelajarannya itu only permanent interest. Ingat itu. Kemudian ada juga hukum, karena ini berkaitan dengan persatuan kesatuan. Saudara-saudara, orang tidak suka Indonesia punya persatuan dan kesatuan. Kalau bisa kita rusuh terus. Suku sama suku, agama sama agama, ada aja, ya kan? Ribut hal-hal kecil, ya kan? Apa tuh? Ada yang mengatakan tempat jin buang anak, heboh, rame, ya kan? Kemudian satu lagi yang harus kita ingat, saya juga baru berapa tahun sadar ini, mungkin, dan saya jarang lihat waktu saya sekolah di Indonesia, di mana saya belum pernah dengar ini diajarkan, yaitu yang disebut hukum Thukydides. Hukum Thukydides. Thukydides. Ini diajarkan di semua sekolah pimpinan, seluruh tentara, seluruh fakultas geopolitik, hubungan internasional di seluruh dunia besar, negara besar. Ini diajarkan. Dan ini ada di benak situasi dunia sekarang. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. Dia akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. Kalau dia tidak suka Indonesia utuh dan dia mampu memecah Indonesia, dia akan lakukan. Tidak ada di sini sahabat dan tidak sahabat hubungan. Dia akan lakukan. Kalau dia tidak ingin Indonesia utuh dan dia mau pecahkan Indonesia, dia akan pecahkan Indonesia, saudara-saudara. Kalian sebagai calon-calon pimpinan kepolisian negara, kalian harus, di benak kalian harus berpikir ini.
Ya. Saya di sini sama sekali tidak mengajarkan kita untuk membenci orang asing, tidak. Kita perlu mereka, kita mau belajar dari mereka, dan kita berkali-kali mengatakan bahwa kita ingin bersahabat, kita tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Tapi bagaimana? We are sitting on a lot of wealth. Di bumi kita, emas, nikel, tembaga, rare earth, bauxite, semua materi untuk bikin negara kaya ada di kita. Begitu presiden kita mau hilirisasi, dihujat di Eropa, digugat ke WTO, diancam mau dijatuhkan sanksi. Bayangkan, kita, bahan kita mau olah di Indonesia, iya kan? Nikel kita, kenapa harus diambil gelondongan mentah keluar? Saudara-saudara, boksit sama juga. Boksit bahan untuk alumina, alumina menjadi aluminium. Aluminium bahan televisi, bahan air condition, bahan pesawat terbang, bahan motor, hampir semua, komputer, aluminium. Tapi kita nggak boleh mengolah jadi aluminium. Kita harus jual mentah, dan kita harus beli pesawat terbang dia, dan kita harus beli komputer dia, dan kita, saudara-saudara, kalau tidak hilirisasi sebagaimana dikatakan Bapak Presiden, kalau tidak hilirisasi tidak mungkin kita jadi negara makmur. Negara sejahtera aja belum tentu. Dan kalau tidak ada kemakmuran, tidak ada kesejahteraan, ujungnya pasti kerusuhan. Kalau orang ya lapar, kalau anak-anak muda lihat seng motor, dia juga pengen naik motor. Anak muda lihat, kok ini ada anak muda lain kok bisa naik mobil bagus ya, dia bagaimana perasaannya? Kalau seorang tua datang dengan anaknya minta, saya pengen itu mainan, dia nggak punya uang. Jangankan mainan, mungkin makan besok dia susah. Tapi kalau kita kalau tidak berhasil kita hilirisasi, ya kita hilang kekayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ujungnya semua itu adalah kekayaan, uang. Dengan uang, dengan kekayaan negara, kita bisa perbaiki gaji, kita bisa perbaiki kebutuhan semua. Jadi kita bisa hilangkan atau mitigasi, meminimalkan korupsi. Anda lihat di depan Anda, bagaimana kalau kita olah di dalam negeri. Rumput laut aja, rumput laut kalau kita olah itu bisa 14 kali nilainya. Sekarang kita ekspor 14 kali. Katakanlah ikan ya, ikan kita ekspor tuna, atau kita olah di Indonesia naiknya 18 kali nilainya. Udang kalau kita robah jadi bubuk udang itu 27 kali. Rumput laut ini saya kira karunia masa depan, karena ternyata rumput laut bisa untuk bahan pupuk. Pupuk sekarang sulit, langka karena perang di Ukraina. Kita tergantung sama bahan-bahan untuk dari luar. Kelapa sawit juga demikian. Kalau kelapa sawit kita olah di sini, itu kalau tidak salah keturunannya itu ada 57 atau lebih keturunan. Satu keturunan saja, margarin, ya, itu nilainya itu 79 kali daripada kita ekspor minyak
kelapa sawit mentah, minyak mentah. Yang kita ekspor selama puluhan tahun adalah CPO, crude palm oil mentah, kayak crude oil, BBM mentah. Kalau kita rubah jadi ini bahan margarin, nilainya 79 kali, saudara-saudara sekalian. Dan saking takutnya mereka dengan kita olah margarin, semua bilang margarin bahaya, margarin apa itu, kolesterolnya etc etc, nakut-nakuti. Jadi kalau kita tidak sehat, bahaya, ya kan? Semua naiknya berpuluh kali lipat. Saudara-saudara, dengan kekayaan kita ini, kita tadi, the strong will do what they can. Nah sekarang pilihan kita, do we want to be weak or do we want to be strong? Jadi saudara-saudara, kalau Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Pertahanan, beliau mungkin faham dengan sikap kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, kita ingin sejahtera, kita ingin rakyat kita makmur, ya kan? Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menjaga diri, kita akan diganggu dan dicopot, dihancurkan.